Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2943 sampai bab 2945. Setelah mendengar ini, Ye Chen memahami keseluruhan cerita Zhou Liangyun yang dipenjara di penjara Brooklyn. Dia hanya bisa menghela nafas. Awalnya saya terkejut dengan kekuatan keluarga Rothschild. Jika Anda benar-benar mencuri barang-barang mereka, mereka tidak perlu menyelesaikannya melalui jalur hukum. Ternyata Anda mengambil alih inisiatif untuk memanggil polisi dan menyerah. Itu benar. Zhou Liangyun mengangguk dan berkata tanpa daya, di Amerika Serikat, meskipun pengaruh keluarga Rothschild berada di atas hukum, prasyaratnya adalah tidak menimbulkan kemarahan publik. Saya mencuri barang-barang mereka, ya. Tapi karena saya menyerahkan diri secara sukarela, perkara ini harus melalui acara peradilan. Dalam kasus ini, bahkan mereka tidak bisa menangkap saya secara langsung. Lagi pula saya juga seorang pedagang barang antik terkenal, dan saya kenal banyak orang dari kalangan atas. Jika mereka menangkap saya dan melakukan hukuman mati tanpa pengadilan, begitu beritanya bocor, polisi Amerika akan kehilangan muka. Jadi, keluarga Rothschild hanya bisa melakukan hal terbaik berikutnya dan membiarkan pengadilan mengurung saya di sini. Dan bahkan jika mereka menyiksa saya lagi, mereka tidak berani membunuh saya karena saya hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Belum keluar dari penjara ini 15 tahun kemudian, keluarga Rothschild tidak dapat memberikan penjelasan kepada orang-orang tersebut. Ye Chen berkata dengan tegas, Paman Zhou, saya akan membawamu keluar dari sini hari ini. Adapun keluarga Rothschild, saya akan pergi dan menjelaskannya kepada mereka. Sama sekali tidak, Zhou Liangyun berseru, Guru, saya adalah seorang tahanan yang dipenjara di penjara Brooklyn karena kejahatan pencurian. Jika Anda membawa saya pergi hari ini, keluarga Rothschild tidak hanya tidak akan melepaskannya, tetapi pasti akan membawa saya, anggota keluarga, menjalani operasi. Lebih penting lagi, begitu aku pergi, aku akan menjadi buronan. Meskipun bangunan persegi itu awalnya milik Tiongkok, itu memang dicuri oleh saya dari keluarga Rothschild. Pengadilan AS menjatuhkan hukuman penjara kepada saya. Saya rela mengaku bersalah dan mematuhi hukum, tetapi saya tidak akan pernah bisa membawa buronan lain di punggung saya. Penghujatan. Ye Chen berkata dengan sedikit cemas, Paman Zhou, jika keluarga Rothschild tidak mendapatkan pavilion Sifang, mereka pasti tidak akan menyerah. Jika Anda masih memiliki lebih dari 10 tahun penjara, maka 10 tahun ini pasti akan sangat sulit. Tidak masalah. Zhou Liangyun tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, ketika saya melakukan ini, saya sudah mempertimbangkan konsekuensinya. Sekarang masalah ini telah terungkap, keluarga Rothschild pasti tidak akan dan tidak berani membunuhku secara langsung. Yang mereka inginkan sekarang adalah mendapatkan kembali gedung harta karun persegi. Jadi, solusi terbaik saat ini adalah mengembalikan gedung harta karun Sifang ke Tiongkok. Setelah gedung harta karun Sifang dikembalikan ke pemilik aslinya, keluarga Rothschild tidak akan pernah berani menanyakan kepada Tiongkok apa yang semula milik Tiongkok. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya itu adalah peninggalan budaya. Ketika keluarga Rothschild menyadari bahwa harta karun persegi ini tidak akan pernah bisa dikembalikan ke tangan mereka, mereka tidak akan lagi berpikir untuk mempermasalahkan saya. Saya akan menjalani hukuman saya dengan jujur. Bahkan jika keluarga Rothschild terus mempersulit saya, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap saya. Terlebih lagi, bahkan jika mereka membunuhku saat itu tidak akan ada artinya. Membunuhku tidak akan membuat mereka mendapatkan kembali menara harta karun Sifang. Saat dia mengatakan itu, Zhou Liangyun memandang Ye Chen dan memohon, Guru, saya baru saja mengatakan bahwa saya memiliki sesuatu untuk diminta. Saya meminta Anda untuk membantu membawa Sifang Baozu kembali ke Tiongkok. Ini adalah senjata penting para leluhur Tiongkok, dan Tiongkok harus dikembalikan ke tanah airnya. Mari kita lakukan bagian kita untuk negara dan negara.
Ye Chen tidak menyangka Zhou Liangyun akan begitu peduli dengan tanah airnya di luar negeri. Dia terharu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, "Paman Zhou, jangan khawatir. Saya pasti akan membawa si Fang Baozu kembali ke Tiongkok. Saya punya teman yang kebetulan memiliki hubungan yang relatif tinggi. Anda dapat menyumbangkan kembali si Fang Baozuang melalui dia." Apa yang Ye Chen pikirkan saat ini adalah salah satu anak angkat Lin Waner, Sun Zidong. Karena si Fang Baozu adalah senjata penting negara, tentu saja ia tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya sebagai miliknya, dengan menyerahkannya ke Tiongkok melalui Sun Zidong. Itu adalah pengembalian batu giok sepenuhnya kepada Zhao dalam arti sebenarnya. Zhou Liangyun juga sangat bersemangat saat ini, dan berkata, "Saya akan menyerahkan segalanya kepada Tuan Muda. Si Fang Baozuang telah kembali ke Tiongkok, dan saya telah menjalani hukuman 15 tahun di Amerika Serikat. Masalah ini tidak ada lagi berhutang pada kita." Ye Chen berkata dengan serius, "Paman Zhou, Inggris dan keluarga Rothschild telah menjarah begitu banyak peninggalan sejarah dari Tiongkok. Apalagi lebih dari 100 tahun. Bahkan setelah 1000 tahun, apa yang mereka rampok tetaplah apa yang mereka rampok. Bahkan jika 1000 tahun telah berlalu, peninggalan budaya yang seharusnya milik Tiongkok akan tetap menjadi milik Tiongkok, dan cepat atau lambat akan kembali ke Tiongkok. Jika keluarga Rothschild mengizinkan Anda menjalani hukuman 15 tahun, saya, Ye Chen, akan menjadi yang pertama jika Anda tidak setuju. Jangan khawatir. Saya akan menemukan cara untuk membuat keluarga Rothschild melepaskan tanggung jawab pidana terhadap Anda. Biarkan mereka mencabut kasus pencurian, dan memberi Anda kebebasan." Zhou Liangyun berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Muda, tidak perlu bertengkar dengan keluarga Rothschild mengenai masalah saya ini. Terlebih lagi, ayah Anda dan keluarga Rothschild memiliki beberapa perselisihan saat itu. Kebencian lama dan baru akan berubah menjadi sama. Saya akan membawa masalah yang tidak perlu kepada Anda, Tuan Muda." Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, tapi pikirannya sudah bulat. Melihat Ye Chen tidak lagi menjawab, Zhou Liangyun hanya bisa menghela nafas, mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Guru, selain alasan mengapa saya masuk penjara, Anda pasti memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada saya, bukan?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan jujur, "Sejujurnya, Paman Zhou, ketika saya melihat foto Anda dan ayah saya memiliki banyak pertanyaan di hati saya. Yang paling ingin saya ketahui adalah mengapa Anda datang bekerja di Jikingtang. Hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan ayahku?" Zhou Liangyun tersenyum tipis dan berkata, "Alasan mengapa saya pergi ke Jikingtang adalah karena saya berjanji kepada ayahmu bahwa saya akan menyampaikan 9 kitab suci surgawi yang misterius kepada Anda pada waktu yang tepat." Ye Chen kaget. Meski kaget dengan jawaban ini, itu tidak di luar dugaannya. Dia sudah lama menduga bahwa kemampuannya untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius pasti ada hubungannya dengan ayahnya, tapi dia tidak tahu mengapa ayahnya mengatur petunjuk yang berlangsung hampir 20 tahun. Bagaimanapun juga, ayah saya meninggal 20 tahun yang lalu, ketika saya baru berusia 8 tahun. Dan ketika dia mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia sudah berusia 27 tahun. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Paman Zhou, saya ingin tahu, apakah ayah saya yang memberitahu Anda bahwa dia tidak akan memberi saya 9 kitab suci surgawi yang misterius sampai saya berusia 27?" Tidak, ketika Zhou Liangyun mengatakan ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan batinnya dan berkata dengan keras, "Apa yang ayahmu katakan padaku di awal adalah bahwa ketika kamu menjebak naga dan naik ke surga, aku pasti akan memberikan 9 misterius kitab suci surgawi untuk Anda. Ayo, bantu Anda bangkit bersama angin dalam 1 hari, dan terbang hingga 90.000 mil, 190.000 mil, 900.000 mil, 990 juta mil.
Gairah Zhou Liangyun yang menggebu-gebu membuat Ye Chen kaget sekaligus takjub. Ternyata ayahku sudah menghitung semuanya dan merencanakan semuanya sendiri. Saat ini, mata Zhou Liangyun penuh dengan kegembiraan, dan dia melanjutkan dengan penuh kegembiraan. Sejak orang tuamu mengalami kecelakaan, aku telah menunggu hari ketika kamu terjebak dalam naga dan naik ke surga. Penantian ini telah terjadi 20 tahun. Hampir 5 tahun yang lalu, Tuan Lai Qinghua dan Tuan Lai pergi ke Yanjing. Saat itu, Tuan Lai berangkat dari Amerika Serikat, dan saya berada di Amerika Serikat, saat pesawat khusus keluarga Ye lepas landas dari Los Angeles. Di luar pagar di ujung landasan bandara, saya melihat pesawat terbang ke langit. Pada saat itu aku tahu bahwa momen ketika kamu menjebak naga dan naik ke surga tidak lama lagi. Setelah Tuan Lai tiba di Yanjing, dia menghabiskan beberapa tahun dan menggunakan pembelajaran seumur hidupnya untuk akhirnya menyelesaikan dilema Anda di kawanan di Gunung Yeling. Saat saya mendengar beritanya, saya begadang sepanjang malam. Keesokan harinya, saya terbang ke Tiongkok dengan 9 kitab suci surgawi yang misterius, menggunakan identitas Zhou Liangyun, dan melamar posisi manajer di Jikingtang, menunggu kesempatan yang paling cocok bagi Anda untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Ye Chen tidak menyangka bahwa semua hal ini sangat terhubung. Jadi, dia memikirkan sesuatu lagi dan bertanya dengan ragu, "Paman Zhou, Tuan Lai berkata bahwa saya jatuh ke dalam situasi longkuan soal karena saya menikah dan menetap di Jinling. Tetapi ayah saya sudah lama terbunuh. Bagaimana caranya? Dia menghitung semua ini sebelum aku berumur 8 tahun. Zhou Liangyun berkata dengan ekspresi agak sedih, "Tuan muda, Tuan Lai adalah seorang ahli Feng Shui. Tetapi dia baru mengetahui bahwa Anda berada di beting naga setelah tiba di Yanjing. Pada saat itu, dia tidak mengetahui bahwa Anda berada di Dragon's Soul. Sudah berapa lama kamu mengantuk?" Setelah mengatakan itu, Zhou Liangyun melanjutkan, "Tuan Lai berspekulasi bahwa Anda terjebak di perairan dangkal setelah Anda menikah. Itu hanya karena keluarga Ye menemukan Tuan Lai pada waktu itu." Karena itu, Zhou Liangyun berkata dengan cara yang mengejutkan, "Sebenarnya, alasan mengapa ayahmu mengetahui tentangmu, Long Gui Qiantan, bukan karena dia ahli dalam meramalkan kejadian, tetapi karena kamu meninggalkan keluarga Ye bersama orang tuamu ketika kamu berusia 8 tahun. Saat kamu meninggalkan Yanjing, kamu sudah menjadi naga yang terperangkap di perairan dangkal." Ye Chen bahkan lebih terkejut lagi. "Ketika saya berumur 8 tahun, saya terjebak di perairan dangkal." "Ya," Zhou Liangyun mengangguk dengan berat dan berkata, "Keputusan orang tuamu untuk meninggalkan Yanjing dan pergi ke Jinling adalah pilihan terakhir. Sama seperti kekalahan Guan Yu di Maicheng. Nasib keluargamu yang beranggotakan 3 orang juga berubah sejak saat itu. Dari lonjakan sebelumnya, berubah menjadi penurunan tajam. Jadi sejak saat itu, Anda terjebak di perairan dangkal hingga Pak Lai memecahkan situasi tersebut untuk Anda." Saat itulah Ye Chen tiba-tiba menyadari, dia sendiri salah memahami garis waktu Tuan Lai Qinghua dan Tuan Lai. Tuan Lai diundang ke Yanjing oleh kakeknya 4 atau 5 tahun yang lalu. Pada saat itu kebetulan dia dan Xiao Churan menikah. Tuan Lai mengira saat itu keluarga Ye baru saja terjebak di longkuan soal. Padahal saat itu ia sudah terjebak di longkuan soal selama lebih dari 10 tahun. Dia berpikir sejenak, mengingat sesuatu yang penting, dan dengan cepat bertanya kepada Zhou Liangyun, "Paman Zhou, tahukah kamu apa itu Seng Longge? Saya selalu dapat mendengar Seng Longge, tetapi saya tidak tahu apa itu Seng Longge, maksud." Zhou Liangyun memandang Ye Chen dan berkata dengan serius, "Tuan, Seng Longge adalah takdir unik yang diperlukan untuk kenaikan naga. Data sejarah mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki takdir kenaikan naga yang dapat memasuki kenaikan naga. Ayahmu pernah seperti Anda, dia juga Longge, tetapi dia hanya dapat membuka kata pengantar Sutra 9 Misteri.
dan tidak dapat membuka kata pengantar Sutra 9 Misteri. Karena kata pengantar Sutra 9 Misteri mengatakan bahwa hanya takdir Seng Long yang dapat dibuka, 9 kitab suci surgawi yang misterius, dan melangkah ke jalur menaiki naga. Ye Chen bahkan lebih bingung dan bertanya kepadanya, "Paman Zhou, ayah saya adalah Longge, tetapi dia tidak dapat membuka 9 kitab suci surgawi yang misterius, dan saya juga Longge, mengapa saya bisa membukanya?" Zhou Liangyun menatap Ye Chen dengan cermat dan berkata-kata demi kata, "Tuan, Anda bukan Longge, Anda adalah Seng Longge yang asli." "Mengapa?" Ye Chen bertanya dengan bingung. "Ayahku jauh lebih baik dariku. Dia bukan seorang Seng Longge. Mengapa aku, seorang yatim piatu yang kehilangan orang tuanya pada usia 8 tahun dan seorang menantu laki-laki yang dulunya diejek oleh Kuan Jinling, menjadi Seng Longge? Aku tidak mengerti." Zhou Liangyun menghela nafas panjang, dan berkata dengan sedikit emosi tercekat, "Tuan muda, Anda masih belum tahu apa itu Seng Longge. Seng Longge bukanlah takdir yang dimiliki seseorang sejak lahir, tetapi takdir yang diperoleh. Orang bilang naga-naga dan burung phoenix melahirkan burung phoenix. Ayahmu adalah seekor naga, dan takdirmu adalah yang tertinggi. Untuk naik menjadi naga, kamu membutuhkan kedua naga itu untuk bergabung menjadi satu." Berbicara tentang ini, Zhou Liangyun berkata dengan mata merah, "Dan alasan mengapa Anda menjadi Seng Longge, Tuan muda, adalah karena ayah Anda mengambil takdirnya dan memberikannya kepada Anda. Pola naga ayahmu, ditambah dengan pola nagamu sendiri, kedua naga itu memberkatimu, dan kamu memiliki pola naga naik." "Paman Zhou, kamu, apa yang baru saja kamu katakan?" Pada saat ini, seluruh tubuh Ye Chen sepertinya disambar petir, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Dia menangis tanpa sadar, dan bertanya dengan tidak dapat dimengerti, Ayahku, mengapa dia ingin merenggut nyawanya dan memberikannya kepadaku?" Zhou Liangyun berkata dengan emosi, "Karena ayahmu tahu bahwa meskipun dia Longge, dia tidak bisa menjadi lawan Po King Hui, apalagi lawan Tuan Inggris, dan Tuan Inggris pasti akan membunuhnya, membunuh ibumu, bunuh kamu. Jadi ayahmu tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia memisahkan takdirnya dan memberikannya kepadamu, dan mengatur semua rute pelarian untukmu. Saya harap setelah kamu mencapai kenaikan ke pangkat naga dan melarikan diri dari beting yang terjebak naga, Anda dapat memperoleh Jiu Xuan Tianjing. Di masa depan, saya akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Tuan Heroik itu, mati total atau memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup. Dia secara alami akan memilih yang terakhir tanpa ragu-ragu." Mata Ye Chen saat ini tidak bisa lagi menahan air mata yang mengalir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa segala sesuatu di belakangnya mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, dan membubung ke langit akan begitu kejam. Hati Ye Chen sangat berat. Untuk sesaat, dia sudah kesurupan. Segala sesuatu tentang tahun itu seperti tayangan slide, berubah dengan cepat dalam pikirannya. Orang tuanya, kerabatnya, dan segala sesuatu tentang Jinling terus terbang di depan matanya. Pada saat ini, Zhou Liangyun berkata dengan nada yang sangat serius, "Tuan, setelah ayahmu memberimu takdirnya, dia membawamu dan ibumu ke Jinling. Dia dan ibumu bertekad untuk mati. Dia tahu bahwa dia tanpa restu Longge, tidak ada cara untuk menghindari kejaran Po King Hui. Dia berharap menggunakan kematiannya sendiri sebagai imbalan atas ditinggalkannya Po King Hui dan mendapatkan kesempatan bagimu untuk tumbuh dengan aman. Jadi, sejak sebelum orang tuamu membawamu pergi dari Aurus Hill, kamu sudah berada dalam takdir naga yang sedang naik." Ye Chen memikirkan kata-kata Lin Waner dan bergumam, "Pantas saja Waner berkata bahwa ayahku tidak boleh menjadi Longge. Kalau tidak, dia tidak akan dibunuh oleh Chang Sengbo. Ternyata karena dia melepaskan Longge-nya, dan memberikannya kepadaku." Zhou Liangyun berkata, "Jika kamu melepaskan takdirmu, kamu akan selamat dari pelarian yang sempit,
dan dalam kehidupan itu, hanya ada satu orang yang berhasil melepaskan takdirnya dan berhasil memberkatinya kepada orang lain. Untungnya, ayahmu yang melakukannya. Berbicara tentang ini, Zhou Liangyun menambahkan, sebenarnya bukan ayah mertuamu yang secara tidak sengaja memecahkan vas Yu Huchun di Aula Jiking. Tetapi itu karena 9 kitab suci surgawi yang misterius di dalam vas Yu Huchun merasakanmu. Dia memiliki takdir untuk menaiki naga, dan dia harus melepaskan diri dari pot batu giok dan botol pegas untuk mengenali tuannya. Hari itu di ruang VIP, ketika aku membuka kotak botol Yu Huchun, botolnya sudah mulai bergetar. Aku meminta ayah mertuamu untuk mengeluarkannya. Ayah mertuamu mungkin tidak mengeluarkannya. Kukira botolnya akan bergetar. Dia patah hati. Dia panik dan melemparkan botol itu ke tanah. Jadi, bukan karena Anda, Tuan Muda, mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, secara kebetulan, tetapi Anda adalah satu-satunya di dunia yang dapat membuat 9 kitab suci surgawi yang misterius keluar dari botolnya. Saya mengatur ini proses di Aula Jiking untuk mewujudkan semua ini. Ini akan tampak alami bagi Anda dan tidak akan diperhatikan oleh siapapun yang peduli. Ye Chen mendengarkan dalam diam. Air matanya sudah berlinang, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba bertanya, Paman Zhou, apakah menyakitkan untuk menghilangkan takdirmu? Zhou Liangyun mengangkat kepalanya dan melihat ke langit-langit. Kabut di matanya telah mengembun menjadi air mata, membuat cahaya yang dilihat oleh pupilnya kabur dan berbintik-bintik. Setelah sekian lama, dia bergumam, memisahkan takdir sendiri, adalah hal paling menyakitkan yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Pada saat ini, Ye Chen tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, menundukkan kepala dan menutupi wajahnya, menangis dengan keras. Ketika ia masih kecil, orang tuanya dibunuh. Bertahun-tahun setelah itu, ia sering merasa malu hidup sendiri dan hidup sendiri. Jika bukan karena perhatian dan bimbingan Bibi Li yang terus-menerus selama lebih dari 10 tahun, dia mungkin akan menjadi depresi dan menyimpang, dan bahkan mengakhiri hidupnya pada titik waktu tertentu. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi beberapa detail tersembunyi dari kematian orang tuanya. Ketika dia mengetahui bahwa alasan mengapa dia bisa tumbuh dengan aman di panti asuhan semua diatur oleh ayahnya semasa hidupnya, rasa malunya langsung berlipat ganda. Tapi sekarang, ketika dia mengetahui bahwa 9 kitab suci surgawi yang misterius ditinggalkan oleh ayahnya untuknya, bahkan takdir naga naik yang dia buka, 9 kitab suci surgawi yang misterius, adalah ayahnya yang melucuti takdirnya sendiri dan memberkatinya dalam dirinya sendiri. Saat dia memakainya, dia sangat malu hingga merasa malu. Yang membuat Ye Chen semakin tersiksa adalah perkataan Zhou Liangyun barusan. Dia mengatakan bahwa menghilangkan takdir seseorang adalah hal paling kejam yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Melihat Ye Chen pingsan dan menangis dengan sedihnya, Zhou Liangyun meletakkan tangannya di bahunya dan berkata dengan nyaman, Tuan, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Ini adalah keputusan ayahmu yang rela. Dia tahu itu jika dia tidak memberikannya. Serahkan takdirnya padamu, dia tidak bisa lepas dari kematian, dan kamu juga tidak bisa lepas dari kematian. Setelah memberimu takdirnya, meskipun dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan mengalahkan Wu Feiyan. Berbicara tentang ini, Zhou Liangyun menambahkan, sekarang tampaknya pilihan ayahmu, kamu pasti bisa membunuh Wu Feiyan dan membalaskan dendam orang tuamu. Ye Chen mengangguk berat sambil menangis. Saat ini, ia menyadari bahwa ia telah dipercaya oleh ayahnya sejak lama. Menghancurkan King Hui dan membunuh Wu Feiyan adalah tanda yang telah terukir di tulangnya sejak dia masih kecil. Hanya dengan mencapai dua tujuan ini kita dapat menghibur roh orang tua kita di surga dan layak menerima takdir naga lain yang diberikan ayah kita kepada kita.
Pada saat yang sama, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Paman Zhou, apakah kamu hadir ketika ayahku memisahkan nasibnya dariku?" "Iya." Zhou Liangyun mengangguk dan berkata, "Ayahmu memintaku untuk datang dari Amerika pada waktu itu. Pertama, dia takut akan kecelakaan selama proses pengupasan takdir. Kedua, dia ingin memasang Faithful Life pada perangkat setelah pengupasan. Jade Hu Chunping dari 9 kitab suci surgawi yang mendalam diserahkan kepada saya sehingga saya dapat membawanya kembali ke Amerika Serikat dalam semalam. Kemudian saya menyembunyikan Jade Hu Chunping di tempat yang tidak diketahui sampai Tuan Lai memecahkannya. Hanya setelah nagamu terperangkap di perairan dangkal barulah aku mengeluarkannya dan membawanya kembali ke Tiongkok." Ye Chen ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, "Paman Zhou, bisakah kamu memberitahuku bagaimana takdir dipisahkan? Atau, pemandangan seperti apa yang kamu lihat?" Zhou Liangyun ragu-ragu sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru, saya tidak tahu bagaimana melepaskan takdir. Bagaimanapun, saya bukan Longge, dan saya belum memahami hal-hal yang tertulis dalam Sutra 9 Misteri Kata Pengantar. Adapun seperti apa pemandangan saat itu, hingga hari ini, Anda tidak perlu mengetahui hal ini lagi, dan saya tidak berniat memberitahu Anda. Hari ini saya akan menceritakan rahasia tersembunyi dan keseluruhan cerita masa lalu. Mulai sekarang, kamu harus melihat ke depan dan bergerak maju, dan jangan melihat ke belakang ke masa lalu." Ye Chen bergumam, "Aku hanya ingin tahu apa yang ayahku alami saat itu." Zhou Liangyun mengangguk dan berkata dengan penuh pengertian, "Saya memahami perasaan Anda, tetapi terlalu banyak ikatan hanya akan menjadi iblis dan mimpi buruk dalam diri Anda. Jika tidak ada yang lain, bahkan jika Anda membiarkan saya mengingat tahun-tahun itu lagi, bagi saya, itu juga merupakan beban yang tak tertahankan. Jadi mohon maafkan saya, Guru." Ye Chen mengerucutkan bibirnya untuk waktu yang lama dan sedikit mengangguk. Melihat dia tidak lagi memaksa, Zhou Liangyun mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Muda, saya telah menyembunyikan si Fang Bao Zuang di tempat yang sama. Setelah Anda pergi dari sini, Anda harus mengeluarkannya secepat mungkin dan membawanya itu kembali ke Tiongkok sesegera mungkin." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Paman Zhou, di mana kamu menyembunyikan bangunan harta karun persegi itu?" Zhou Liangyun tersenyum dan berkata, "Bangunan harta karun berbentuk persegi tersembunyi di luar pintu rumah keluarga Zhou di New Jersey dekat New York." Setelah mengatakan itu, Zhou Liangyun menambahkan, "Di luar gerbang istana saya, ada sepasang singa batu yang sangat megah. Di dalam pangkal singa jantan, ada kompartemen tersembunyi. Bangunan harta karun 4 sisi tersembunyi di sana. Tidak sulit untuk membuka kompartemen tersembunyi tersebut. Cukup gunakan ceranai kecil atau forklift untuk langsung mengangkat tubuh singa jantan. Alasnya akan terbuka, dan kompartemen tersembunyi tersebut akan berada di dalam." Ye Chen bertanya dengan heran, "Hal penting seperti itu selalu ditempatkan di depan pintumu?" "Iya." Zhou Liangyun tersenyum dan berkata, "Keluarga Rothschild telah mencari semua properti, semua toko, dan semua tempat yang berhubungan dengan keluarga Zhou. Kami berkali-kali, di rumah keluarga saya, dinding, langit-langit ditambah ke bawah tanah. Di sana totalnya ada 16 kompartemen rahasia. Mereka telah menggunakan peralatan paling profesional untuk menggalinya. Tapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa benda itu sebenarnya ada di dalam singa batu di depan pintu." Setelah mengatakan itu, Zhou Liangyun menambahkan, "Ngomong-ngomong, vas Pegaspot Giok berisi 9 kitab suci surgawi yang misterius, telah disembunyikan di sana selama 20 tahun terakhir tanpa insiden apapun." Amerika Serikat pada awalnya adalah daerah berpenduduk jarang. Bukan di pusat kota, setiap rumah berukuran cukup besar. Sangat umum untuk melihat 2 singa batu di pintu masuk sebuah rumah bangsawan Cina. Hanya dengan bersembunyi di sini saya dapat memastikan keamanan maksimal. Jika tidak,
Dimanapun saya bersembunyi, saya akan meninggalkan jejak selama tindakanku. Selama mereka mengikuti sedikit, cepat atau lambat mereka akan menemukannya. Tetapi jika benda ini tidak pernah meninggalkan rumahku, maka mereka tidak akan dapat menangkap petunjuk apapun. Selain itu, rumah saya terletak di tempat terpencil, dan istana berada di ujung jalan kecil. Tidak ada pengawasan di pintu, dan tidak ada orang luar. Seluruh proses dapat dijaga kerahasiaannya. Bagi mereka, benda ini seperti menguap dari bumi, dan batu itu bertahan lama, sekalipun baru, apalagi 20 tahun, bahkan 200 tahun tidak akan berdampak apapun padanya. Ia selalu dapat berdiri di sana dan melindungi rahasia di dalamnya. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak kagum. Mampu meletakkan hal penting seperti itu di pintu yang tidak dijaga memang membutuhkan mentalitas yang sangat kuat. Terlihat bahwa Zhou Liangyun sendiri juga merupakan orang yang sangat pemberani yang berani berpikir dan melakukan sesuatu. Kali ini, Zhou Liangyun mengingatkan Ye Chen lagi. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, meskipun sudah beberapa bulan sejak kejadian itu terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga Rothschild masih diam-diam mengawasi keluarga saya. Tapi saya yakin bahwa dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tidak mengetahuinya. Ye Chen mengangguk. Jangan khawatir, Paman Zhou, masalah ini tidak ada artinya bagiku. Setelah aku keluar, aku akan membawa si Fang Baozu kembali ke negara itu secepat mungkin. Setelah aku mengembalikannya ke Zhao secara keseluruhan, saya akan membiarkan orang-orang menyebarkan berita dan membuat keluarga Rothschild menyerah sepenuhnya. Saat dia berbicara, Ye Chen memikirkan sesuatu lagi dan berkata, membiarkan mereka menyerah saja akan terlalu mudah bagi mereka. Masalah ini pasti merusak reputasi mereka. Saya akan menemukan cara untuk membiarkan mereka mengirim Anda secara pribadi dan memberi Anda kebebasan. Bersambung.